Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Wagiran dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wagiran karena telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami presentasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan semua tugas yang telah diberikan oleh Bapak Wagiran secara daring dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tak kenal maka tak sayang, jadi juga sudah kenal jangan sampai terlalu sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Dana Benda Estmara dengan NIM 230202030. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 dalam diskusi materi dasar-dasar wacana mata kuliah dasar-dasar linguistik. Ini tidak sendirian, saya di sini ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan membantu jalannya presentasi ini. Silakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Hasyam dengan NIM 2302020064. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Izatul Atia Fasa dengan NIM 23020200011. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Apriliani dengan NIM 230202045. Ada gengkong lagi makan terasi. Cakep. Jangan bohong dong, ayo simak presentasi kami. Teman-teman, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih apa itu linguistik? Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu, atau baru sedikit tahu, atau bahkan belum tahu sama sekali apa itu linguistik. Nah, di sini saya akan membantu menjelaskan kepada teman-teman apa itu linguistik. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mendalami, mengkaji dalam bidang bahasa, meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing. Dan di dalam ilmu linguistik juga terbagi beberapa kajian di dalamnya. Pada presentasi kali ini kita akan membahas lebih dalam ilmu linguistik dalam bidang analisis wacana. Salah satunya yaitu wacana, di mana wacana ini adalah susunan sintaksis tertinggi. Dalam tatanan sintaksis, itu ada klausa, frasa, kalimat, dan wacana. Wacana sendiri berisi sekumpulan kalimat yang saling berhubungan dan berkesinambungan, dengan begitu menjadi suatu makna yang serasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Di sini yang pertama itu ada pengertian wacana yang akan disampaikan oleh rekan saya Syafiq. Nah, tadi kan sudah disampaikan dengan latar belakang dan pengantar sebelum memasuki materi. Nah, sebelum memasuki pengertian, apa sih dari pengertian wacana itu sendiri dan apa sih hubungannya dengan linguistik? Nah, mari kita bedah satu persatu. Linguistik, dalam ilmu linguistik itu mempelajari ilmu bahasa, dan dalam ilmu bahasa memiliki satu bahasan, suatu pokok materi yang berupa wacana. Wacana adalah suatu tataran tertinggi dalam susunan gramatikal. Wacana sendiri berisi susunan rangkaian kalimat-kalimat yang saling berhubungan dan yang memiliki tujuan inti yang sama. Gimana nih teman-teman? Pasti sudah sedikit tahu kan tentang apa itu wacana? Nah, setelah kalian mengetahui tentang pengertian wacana, wacana juga mempunyai ciri-ciri dan jenis-jenis yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fasa. Jenis-jenis wacana. Yang pertama, berdasarkan pada cara yang digunakan untuk menyampaikannya, ada dua jenis wacana, yaitu wacana lisan dan wacana tertulis. Yang kedua, berdasarkan aktivitas partisipan dalam komunikasi, wacana dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, wacana monolog, yang kedua wacana dialog, yang ketiga wacana polilog. Tiga, berdasarkan tujuan pembuatannya, wacana dibagi menjadi wacana narasi, wacana deskripsi,
wacana eksposisi, wacana eksplanasi, wacana argumentasi, wacana persuasif, wacana informatif, wacana prosedural, wacana jenaka, wacana regulatif, dan wacana jurnalistik. Keempat, berdasarkan pada bentuknya, wacana dapat dibagi menjadi wacana epistolari, wacana kartun, wacana syair lagu, dan wacana doa. Yang kelima, berdasarkan langsung tidaknya ungkapannya, wacana dibagi menjadi wacana langsung dan wacana tidak langsung. Yang keenam, berdasarkan isinya, wacana dibedakan menjadi wacana politik, wacana olahraga, wacana ekonomi, wacana ilmiah, wacana filosofi, wacana pertanian, dan wacana pendidikan, dan sebagainya. Ciri-ciri wacana. Yang pertama ialah topik. Yang kedua, kohesi dan koherensi. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, teks, konteks, dan konteks. Ternyata wacana itu mempunyai manfaat loh. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ika. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu manfaat wacana. Manfaat yang pertama adalah memikat dan menghibur pembaca melalui sebuah cerita. Dalam hal ini, wacana yang dimaksudkan adalah wacana naratif. Wacana ini dituangkan dalam bentuk sebuah novel, cerita, cerpen, ataupun yang lain yang mempunyai tujuan untuk memikat dan menghibur pembaca atau pendengar. Manfaat wacana yang kedua adalah untuk menceritakan hal yang sudah terjadi di masa lampau. Wacana yang dimaksudkan dalam hal ini adalah rekon. Rekon menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dengan menggunakan urutan waktu definit. Nah, urutan waktu definit ini antara lain kemarin, lusa, tahun lalu, dan juga sebagainya. Manfaat wacana yang ketiga adalah untuk memberitahu kepada pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang bisa dikatakan penting atau layak untuk dijadikan berita. Wacana ini membahas tentang sesuatu yang bersifat informatif. Nah, dengan pembaca membaca wacana ini, pembaca atau pendengar akan memperoleh suatu informasi terkait apa yang disampaikan oleh wacana tersebut. Nah, yang keempat, wacana juga mempunyai manfaat untuk memberitahu pembaca atau pendengar mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat. Misalnya seperti teks prosedur, tentang bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, dan juga cara mengaplikasikan sesuatu dengan benar. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tadi mengenai wacana, dapat ditarik kesimpulan bahwa wacana adalah salah satu bidang linguistik yang merupakan susunan sintaksis tertinggi. Dalam wacana terdapat kalimat yang saling berhubungan dan berkesinambungan dan membentuk suatu makna yang serasi. Nah, pengertian wacana sendiri adalah susunan tersempurna atau tataran tertinggi dalam gramatikal yang berisi sekumpulan kalimat yang saling berhubungan dan memiliki tujuan atau makna yang sama. Pepatah mengatakan, ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga tidak hanya terhenti secara teori, tapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk presentasi. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan saat menyampaikan materi. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.